Adik-adik masih semangat ke sore ini? Kalau masih semangat, kakak mau dengar suara adik-adik semua ya. Bisa semuanya mengeluarkan suaranya dengan semangat, bisa? Oh, pakai mau dengar. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar ya, ternyata masih semangat ya adik-adik di SDIT Madani ini, Masya Allah. Masih puasa nggak semuanya? Hebat. Coba adik-adik, ada yang udah kenal belum dengan kakak? Nama kakak siapa? Nama kakak Kak Fakih, siapa? Sekali lagi siapa? Ya, Kak Fakih. Baik adik-adik semuanya. Sebelum itu, Kak Fakih mau coba adik-adik semua. Ya, angkat tangannya, angkat tangan, kedua tangan ke atas, angkat tangan. Ya, semuanya yang di belakang juga boleh angkat tangannya ke atas dua-duanya. Angkat tangan ke atas, tempelkan di pundak teman depannya. Ya, tempelkan di pundak temannya. Ayo tempelkan. Yang belum nempel maju lagi. Ayo kita akan bermain terlebih dahulu. Ayo, angkat tangan, tempelkan ke pundak teman di depannya. Yang masih miring-miring diluruskan. Yo, yang masih miring diluruskan. Kak Fakih masih bisa melihat nih, masih ada yang miring. Yang di belakang boleh maju, tempelkan. Ayo tempelkan. Ayo tempelkan. Ayo. Ya, sudah. Nah, sekarang instruksinya. Ya, adik-adik. Kalau Kak Fakih bilang pasang sabuk pengaman, maka tangannya ke depan terus bilang cekrek, gitu ya. Gimana? Nah, coba Kak Fakih mau dengar. Ayo, pasang sabuk pengaman. Oh, masih ada yang belum. Diluruskan. Masih ada yang nggak ada barisannya nih. Ayo coba diluruskan. Ya, pastikan di depannya ada temannya. Yo, yang nggak ada cari di depannya siapa? Yang perempuan sudah, yang angkat sudah. Ya. Ayo, pegang pundak teman di depannya. Ya, pasang sabuk pengaman. Nah, sekarang kalau Kak Fakih bilang kanan, teman-teman miring ke kanan ya. Terus bilang, gitu ya. Bisa? Kalau Kak Fakih bilang kiri, berarti ke kiri. Coba kanan. Ayo mana? Kanan. Kiri. Oke, luruskan kembali. Ya makanya ada barisannya, harus ada barisannya. Kalau nggak ada barisannya nanti susah. Sekarang kalau Kak Fakih bilang belakang, berarti bergeraknya kemana?
belakang. Ya. Kalau ke depan berarti ke depan. Belakang. Depan. Kanan. Kiri. Oke, luruskan kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, terdengar? Yang di belakang, suara kaki terdengar nggak? Terdengar. Oke. Adik-adik semua, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Masya Allah. Baik adik-adik semua, pertama-tama jangan lupa sebelum kita memulai apapun, jangan lupa kita bersyukur kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Karena apa? Karena barangkali kita semua belum meminta apa-apa, tapi Allah kasih. Dan itu pasti setiap hari Allah kasih. Contohnya apa yang Allah kasih? Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kemudian bisa tersenyum. Coba semuanya, mana wajah senyumnya? Masya Allah. Adik-adik, coba kakaknya mau tanya, siapa yang mau jadi anak jujur? Siapa yang mau jadi anak hebat? Anak pintar, anak soleh, anak kucing. Mau jadi anak kucing katanya. Adik-adik semua, adik-adik udah siap dengar cerita belum? Sudah siap belum? Tapi setelah bersyukur jangan lupa kita bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita solawat dulu bareng-bareng ya. Solawat. Sallallahu ala Muhammad. Baik, adik-adik semua, kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Fakih mau tanya, Nabi Muhammad itu orangnya jujur atau enggak? Orangnya jujur atau enggak? Jujur. Adik-adik mau jadi anak jujur atau tidak? Berarti kita semua mau jadi seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad itu masih kecil, tapi Nabi Muhammad sudah dibawa oleh pamannya untuk belajar berdagang. Belajar apa? Berdagang. Setiap harinya naik apa kendaraannya kalau dulu? Ada mobil nggak kalau dulu? Nggak ada. Naik apa? Unta. Kemudian naik apa lagi? Naik ular. Naik kuda.
Naik kuda membawa barang-barang bawaan, barang-barang dagangannya. Nah, ketika di pasar, Nabi Muhammad itu kalau jualan suka berbohong atau selalu jujur? Suka bohong atau selalu jujur? Ternyata selalu jujur. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad ketika berdagang di pasar, orang-orang sudah mengetahuinya. Wah, ini Nabi Muhammad yang dagang. Sudah pasti barangnya bagus-bagus. Coba adik-adik, kalau adik-adik semua, ada yang suka buah enggak? Yang suka buah, angkat tangan. Buah-buahan. Yang suka buah, angkat tangan. Mau buahnya ada uletnya atau enggak? Tapi uletnya kecil, mau enggak? Enggak mau. Kalau buahnya busuk, mau makan enggak? Enggak juga. Nah, Nabi Muhammad ini dulu kalau jualan pasti yang bagus-bagus. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang jelek. Dan Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur. Orang yang apa? Nah, sebutannya adalah Al-Amin. Apa sebutannya? Al-Amin, yaitu terpercaya. Al-Amin artinya apa? Terpercaya. Sekali lagi, Al-Amin artinya apa? Nah, nanti di akhir Kak Fakih mau ada kuis nih. Nanti dihafalkan yang Kak Fakih tadi sebutkan, ya. Tadi Kak Fakih cerita apa aja, yang bisa jawab nanti di akhir Kak Fakih punya hadiah. Ada yang mau hadiah nggak? Yang mau hadiah coba bilang saya. Oh, Masya Allah, banyak sekali yang mau hadiah. Baik adik-adik semua, kalau Kak Fakih bilang duduk rapi, gimana? Kalau Kak Fakih bilang duduk rapi, siap, gitu ya. Posisinya siap, duduk rapi. Baik, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Masya Allah. Udah siap dengar cerita? Adik-adik semua, satu hari di sudut kota yang ramai ada seorang kakek-kakek, rambutnya putih, alisnya putih, kumisnya putih, jenggotnya putih, bajunya putih, celananya putih. Bukan, itu kakek-kakek yang tinggal di rumah yang besar. Rumah ini di tengah kota. Di mana? Di tengah kota. Namun rumah ini sangat sepi sekali, sangat hening, sangat hening. Kenapa? Karena pekan lalu cucunya, keluarganya yang lain meninggal karena kecelakaan.
kakek ini yang setiap paginya ramai, ada suara anak-anak, namun di hari itu kakek sudah tidak mendengar lagi suara anak-anak berlari dan suara anak-anak yang memanggil sudah tidak ada lagi. Di pagi hari itu saat itu serang kakek membuka pintu. Terdengarlah suara apa? Suara angin. Masya Allah. Pagi ini mana-mana suara yang indah sekali. Pagi ini namanya suara yang indah sekali. Tapi ada suara yang paling indah. Saat itu adalah suara kakek. Sekarang kakek sudah tua. Kakek punya perusahaan susu yang sangat besar. Adik-adik suka susu enggak? Suka susu enggak? Suka minum susu? Kakek karena sudah tidak ada keturunan lagi, kakek mau mencari satu anak yang jujur untuk meneruskan perusahaan kakek. Adik-adik semua, kakek sedang mencari anak-anak yang jujur. Siapa yang mau jadi anak jujur? Nah, coba angkat tangan semua. Ya, sekarang tempelkan ke depannya. Ya, sambil maju, tempelkan ke depan. Ya, tempelkan ke depan. Ayo. Tempelkan ke depannya. Adik-adik, kakek ini namanya kakek Hendra. Siapa? Kakek Hendra sedang mencari anak yang jujur untuk meneruskan perusahaan susunya. Kemudian siang harinya kakek memanggil asistennya. Mas, sini. Kakek minta tolong umumkan ke anak-anak di kota ini. Kakek butuh satu anak-anak yang jujur untuk meneruskan perusahaan susu kakek. Kenapa anak yang jujur kek? Kenapa nggak yang pintar aja? Karena yang jujur itu, kata Rasulullah, jujur itu membawa kepada kebaikan. Jujur itu membawa kepada apa, adik-adik? Jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Kebaikan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Wah, dia belum angkat tangan. Yang mau ke surga angkat tangan.
mau anak-anak yang jujur. Baiklah, siapa aku akan mengumumkannya. Karena ini di kota, maka asisten itu langsung mengirimkan lembaran-lembaran selain di media sosial, mengirimkan dengan kendaraan. Naik apa? Naik kuda atau naik motor? Berkeliling ke setiap sudut kota. Kemudian keesokan harinya datanglah banyak anak-anak untuk mendaftarkan diri. Tapi ada satu anak yang dia ingin ikut tapi malu-malu. Namanya Raihan. Siapa? Aku mau ikut, bisa nggak ya? Mau ikut bisa nggak kira-kira? Kalau aku mau ikut boleh nggak? Tapi aku takut. Aku nggak lulus. Daftar nggak ya? Daftar aja. Kemudian ada satu anak lagi namanya Oki. Siapa? Namanya Oki. Rehan, kamu mau ikut? Ya udah yuk, daftar aja langsung. Oki ini anaknya suka berbohong dan dia tidak tahu malu. Ketika datang langsung saja, tidak memberikan salam, tidak permisi, tapi dia langsung saja datang berlari. Ayo udahlah, aku tinggal. Kemudian saat lagi berdebat, kakek mendengar. Itu siapa tadi yang lagi berdebat itu? Kamu kenapa? Kamu malu? Apa takut? Aku malu, Kenapa malu? Orang malu sini. Ayo, semuanya pada ikut. Ya udah deh. Itu kan aku nggak bisa, aku nggak pinter. Nggak apa-apa, kira sampai cuma butuh satu anak yang jujur. Anak yang apa yang kakek butuhkan? Yang jujur. Kemudian diumumkanlah oleh asisten kakek kepada seluruh anak-anak. Hari ini kakek mengumumkan bahwa setiap anak-anak akan membawa satu botol susu. Satu botol apa? Satu botol susu. Besok silakan berkumpul kembali di tempat ini. Siapa yang bisa membuat susu ini lebih enak, maka dialah yang terpilih oleh kakek. Satu hal, aturannya susu ini tidak boleh diganti. Tidak boleh diapain? Diganti. Silakan campurkan dengan apapun, asal susu ini jadi enak. Keesokan harinya, ketika mau berkumpul kembali di tempat kakek, Rehan bingung. Susu aku udah nggak ada. Ini tinggal botolnya doang. Gimana ya? Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang tinggi besar, kumisnya tebal, dan berbicara kepada Rehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang salah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di belakang.
Rehan, itu botol susu kenapa? Botol susu kosong Om. Aku lagi ikut supaya aku bisa terpilih jadi pemilik perusahaan. Terus perusahaan pakai printer yang di sana Om. Oh gitu. Tapi kan harus ada susunya jadi harus jadi enak. Oh mau tawarkan ini susunya, oh kasih yang baru, ini enak sekali. Kamu mau nggak? Teman-teman, susunya aku terima atau enggak? Terima enggak? Kan kata kakak gak boleh bohong. Tapi kan ini botol aku susunya udah kosong, udah habis karena tadinya masih, jadi aku buang. Terima atau enggak? Tapi kata kakak gak boleh pakai susu yang baru. Terima enggak? Udah, terima aja. Kan ini yang tahu cuma kamu sama Om doang. Ada yang tahu lagi nggak kira-kira selain kita berdua? Hah? Ada yang tahu lagi nggak? Om, gak boleh gitu. Kita berdua tahu, tapi ada yang maha tahu siapa? Yang maha tahu siapa? Allah. Masya Allah. Iya ya. Terima kasih ya. Ya. Baiklah kalau kamu tidak mau. Ya udah, kamu silakan bersiap-siap untuk ke rumah kakek. Baik Om, aku mau ke rumah kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Om itu datang lagi ke anak yang tadi mengejek Rehan. Namanya siapa? Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sih. Aku yang ngagetin aku dong. Nama kamu siapa? Nama aku Oki Om. Kamu kenapa sepertinya kamu sedang bingung? Iya Om. Itu susu kenapa jadi berwarna merah seperti itu? Iya Om, tadi aku campur stroberi, tapi ternyata stroberinya busuk. Jadi susunya juga jadi busuk, jadi basi Om. Tapi aku mau bawa aja ke tempat kakek. Aku ikutan programnya kakek tuh yang pilih-pilih tuh anak supaya meneruskan perusahaannya Om. Nah, oh punya susu yang bagus banget nih, enak. Mending pakai punya Om aja, mau nggak? Oh gitu Om, boleh deh Om. Ternyata Oki ini langsung mengambil susu yang ditawari Om ini. Ya udah Om, boleh deh. Ini susunya ke taman mana? Sini Om ambil aja. Kemudian dibawalah susu itu ke tempat kakek dan diumumkanlah oleh asisten kakek. Baiklah anak-anak semua, hari ini adalah penentuan dari tesnya. Rehan kebingungan. Aku susunya kan kosong nggak ada. Gimana ya? Aku malu nih. Teman-teman tetap ikut atau enggak ya? Enggak. Ya udah aku ikut aja. Berjalanlah Rehan ini ke depan. Udah sampai depan belum?
Ada sampai mana? Masih belum? Nah, aku mandi lagi. Kemudian diumumkanlah oleh asisten kamu. Baik teman-teman semua, hari ini penentuan yang akan diumumkan langsung adalah kakek. Ketika itu, adik-adik, ketika kakek mengumumkan, kakek melihat seorang anak sedang gelisah. Semua. Sebenarnya susu yang kemarin kakek kasih itu semuanya basi. Semuanya apa? Basi. Ketika itu semua anak langsung kaget. Semuanya basi. Terus gimana caranya dia jadi enak? Langsung Raihan berkata, ternyata memang berhasil. Piring aku setelah dicampur coklat jadi berhasil. Terus gimana? Tapi kan susu aku kosong. dengarkan, kakek hanya ingin dari anak yang jujur, ya kan? Dia tidak berbohong, tidak berbohong. Ternyata dari sekian anak, mereka mengganti semua susunya agar susunya jadi enak. Padahal syaratnya boleh diganti atau tidak? Tidak boleh. Dan ada satu anak yang bisa. Kemudian ke depanlah Raihan karena dipanggil oleh kakek. Kenapa kamu gelisah kemari? Maaf kek, botol aku kosong. Kenapa botol kamu kosong? Iya, soalnya karena kemarin aku campurkan susunya dengan coklat. Terus jadi basi. Kakek berkata sudah bilang, jadi semua susu itu basi. Meskipun dicampurkan dengan coklat. Oh gitu kan, terus gimana? Karena jadi kosong. Yes, itu yang kakek cari. Karena kamu tidak mengganti dengan susu lain, berarti kamu adalah anak yang jujur. Oh gitu kan, terus gimana kek? Kan ada susunya. Gak apa-apa, selama kamu siapa namanya? Rehan kek. Selamat Rehan, kamu lagi yang terpilih. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Ternyata siapa yang terpilih? Rehan. Kenapa kamu jujur? Iya kek, karena Rasulullah itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang jujur. Siapa yang mengajarkan kita jadi orang yang jujur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Adik-adik, kalau kakak bilang adik-adik, jawabannya iya kan, gitu ya. Adik-adik. Masya Allah. Nah, kakak bawa temen nih, ada yang melihat nggak? Mau? Namanya siapa namanya? Dia udah kenal belum? Nah, namanya Kiko. Siapa? Masya Allah.
Oh, sabar dulu. Adik-adik semua. Sabar dulu. Oke, Assalamualaikum adik-adik. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Wah, semangat sekali ya. Adik-adik masih puasa? Masih puasa? Ini mau berbuka. Wah, Adik-adik, puasa mengajarkan kita jujur atau tidak? oh gitu Kak. Iya, Kok. Puasa itu mengajarkan kita untuk jujur. Gimana Kak? Oh iya, kamu udah kenalan belum? Kurang Kak. Tadi namanya siapa? Kenalkan, nama aku Kiko. Siapa? Kiko. Nama aku Kiko. Kiko mau jadi orang jujur nggak? Mau jadi orang jujur nggak? Mau banget dong Kak. Kalau jujur, kita disayang orang tua nggak? Disayang orang tua nggak? Disayang lah Kak. Disayang guru nggak? Disayang dulu dong. Disayang teman-teman nggak? Kalau orang jujur, temennya sedikit atau banyak? Oh banyak sih Kak. Iya, Kok, karena orang-orang itu sebenarnya senang orang yang jujur, Kok. Oh kalau gitu, aku mau deh jadi orang jujur. Iya, Kok. Kita harus jadi orang jujur karena Rasulullah mengajarkan kita untuk jujur dan Allah menyuruh kita untuk jujur. Oke Kak. Tadi apa ya kata Rasulullah? Adik-adik, coba kita ulang lagi. Jujur membawa kepada kebaikan. Ayo ikuti kaki ya. Jujur membawa kepada kebaikan. Sekali lagi. Jujur membawa kepada kebaikan. Oke Kak. Iya, Kok. Kemudian kebaikan mengantarkan kita ke surga. Ayo, 1, 2, 3. Kebaikan mengantarkan kita ke surga. Oh itu nama kalau kayak gitu Kak. Iya, karena adik-adik di sini juga sedang berpuasa. Puasa mengajarkan jujur dan adik-adik mau masuk surga semuanya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oh, ibu senang sih mau ibu belajar jadi anak jujur Kak. Iya, Kok, kita semua harus mengikuti Rasulullah menjadi orang yang jujur. Adik-adik semua, Pak Fakih sekarang sama Kiko nih mau ada tebak-tebakan. Siapa yang mau dapat hadiah angkat tangan? Wah, senang semua nih dapat hadiah. Nah, iya, Kok, karena mereka juga selain semangat belajar untuk jujur, nah, adik-adik ini puasanya full dari subuh sampai maghrib. Ya, semangat banget nih mau dapat hadiah, Kok. Oke Kak. Aku mau dapat hadiah boleh nggak Kak? Jangan, Kok, buat adik-adik aja dulu hadiahnya. Banyak nggak Kak? Tapi maaf adik-adik, hadiahnya nggak banyak ya. Ada beberapa hadiah aja. Nanti yang kakak tunjuk baru jawab. Jadi angkat tangan dulu, ya, angkat tangan. Jangan jawab dulu. Nanti setelah ditunjuk
baru boleh jawab. Bisa? Bisa. Itu kemudian ya. Nanti dibantu lihat sama ustazahnya ya, siapa duluan yang akan menang. Udah siap belum dengan tebak-tebakannya? Udah. Ya kok kenapa? Kira-kira ada yang buka puasa nggak adik-adik? Adik-adik ada yang buka puasa nggak kata Kiko? Ada yang buka puasa nggak siang-siang? Tapi buka puasa yang gak kuat bilang aja ya. Tapi kan yang kecil-kecil, kalau udah gede mah jangan buka, harus latihan sampai maghrib. Sampai apa? Sampai maghrib. Dan tidak boleh buka puasa ngumpet-ngumpet. Siapa yang suka ngumpet-ngumpet? Ada enggak? Oh jangan dong Kak. Adik harus jujur. Betul. Kalau kita buka puasa ngumpet-ngumpet itu namanya tidak jujur. Nah, semuanya mau jujur ya? Ngajarin yang jujur? Oh Kak. Yuk, kita langsung aja kasih pertanyaannya kok. Nah, tadi kan Kak Fakih kok cerita. Iya Kak. Ceritakan. Nah, tadi Nabi Muhammad itu ketika kecil itu adalah orang yang jujur dan terpercaya, sehingga ada satu nama yang biasanya disebutkan orang-orang. Nabi Muhammad selain jujur digelarinya dengan sebutan apa? Angkat tangan, angkat tangan. Yang di belakang kerudung putih saja. Ya, yang itu, yang ini. Al-Amin, Masya Allah, betul atau salah? Wah, tepuk tangan. Nah, nanti hadiahnya di sini ya. Nanti bareng-bareng hadiahnya. Izin saja dihafalkan sama adik-adiknya yang tadi dapat. Ya, sekarang Kak Fakih bertanya lagi. Tadi Kak Fakih cerita ada kakek-kakek. Coba kok tanya kok. Nama kakeknya siapa? Tunggu. Siapa? Nama kakeknya siapa? Ingat ya? Belum lupa. Yang mana ya? Ayo. Siapa nama kakeknya? Siapa? Nama kakeknya Indra. Betul atau enggak? Nah, masih ada lagi. Pak Fakih tadi cerita tentang apa, teman-teman? Nah, ini nih yang master. Mungkin master siapa? Tentang apa? Tentang apa? Apa? Bukan master. Tentang apa? Kejujuran. Tepuk tangan. Oh, Sekarang Kak Fakih mau tanya lagi. Duduk. Udah 3 ya, sudah 3. Tinggal 2, Ahwat tadi 1. Sekarang Ahwat. Kejujuran membawa kita kepada apa? Yang ini. Nah, kepada apa? Kebaikan. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, sekarang lagi. Kebaikan membawa kita kepada apa? Tunggu, jangan jawab dulu. Duduk. Turunkan tangannya. Kebaikan membawa kemana? Oh, Iwan dulu. Tadi yang biru nih. Kemana? Ke surga.
Kemudian yang mengucapkan tadi siapa? Siapa yang mengucapkan? Siapa? Tadi perkataan siapa? Perkataan siapa yang bilang kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga? Oke, turunkan. Yang mudah aja. Yang mudah aja ya. Tadi nama anak yang jujur dalam cerita siapa? Yang belakang, yang Ahmad.